Hari ini aku rencana untuk sharing bareng-bareng ya. Bukan bermaksud untuk menggurui atau apapun. Ini aku ada buku di tanganku yang judulnya How to Master Your Habit by Felix Yeshao. Dan buku ini udah pernah dibedah dulu sampai halaman 12 aja sih. Makanya aku pengen ngelanjutin. Ini penyakitnya kita ya. Kadang kita tuh suka numpuk-numpuk buku gitu kan teman-teman. Numpuk buku yang sebenarnya kita tertarik awal kali kita beli tuh tertarik sama judulnya kok kayaknya bagus ya gitu kan. Niatnya pengen menyerap ilmu yang ada dalam buku ini, tapi nyatanya sampai sekarang bukunya tetap numpuk dan plastiknya juga masih tetap ada di situ gitu kan. Nah, itulah kenapa aku bikin live untuk baca buku bareng-bareng supaya kita itu semangat karena ada temennya gitu loh. Nah, seperti yang ada di buku ini kan, How to Master Your Habit. Jadi sesuai dengan judul buku ini. Makanya aku awal pengen tahu dulu, teman-teman pengen jadi masternya apa nih? Misalnya kayak aku ya, aku pengen jadi masternya public speaker misalnya kayak gitu. Jadi aku bisa ngomong di depan umum dengan lancar, kemudian apa ya, bisa inspiratif dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman pengen expert di bidang apa nih? Mas Rionya pengen menguasai negara. Negara apa? Negara dongeng atau negara asli yang pengen dikuasain? Oke, apapun yang ingin kita kuasai, sebenarnya kita harus tahu ilmunya dulu nih teman-teman. Negara api aja cukup biar nggak hobi seuzon lagi. Negara api maksudnya apa? Negara api. Jadi dari 12 halaman yang kemarin aku sempat baca ya di buku ini, kita bisa belajar tentang kita bisa belajar dan kita bisa tahu bahwa untuk membentuk sebuah habit, kita itu sebenarnya membutuhkan 55 sampai 89% habit untuk bisa menjadi seorang master. Jadi yang 11 sampai 35%-nya itu motivasi, teman-teman. Jadi perbandingannya sangat mencolok ya. Jadi intinya gini, aku ulang ya. Kalau kita ingin menguasai sesuatu, 11 sampai 35% itu motivasi. Jadi kayak kita aku pengen menguasai negara api gitu kan tadi. Itu tuh cuma 11 sampai 35% penentunya. Nah, kemudian yang lainnya yang 55 sampai 89% itu sisanya adalah habit. Jadi kayak misalnya Mas Rio tadi pengen menguasai negara api. Jadi habit apa nih yang harus dilakukan untuk bisa benar-benar menjadi seorang penguasa negara. Nah, itu jadi habit itu yang harus dibentuk. Kayak contohnya aku ya, pengen jadi seorang public speaker. Jadi aku harus melatih diri aku untuk ngomong live kayak gini. Yang apa namanya? Awalnya aku mungkin belum rutin gitu ya. Aku harus bisa membiasakan walaupun itu cuman sebentar, walaupun cuman 5 menit atau 10 menit, tapi habit yang dibentuk setiap hari itu ternyata bisa memberikan kita tambahan skill kita 1%. Jadi skill kita selalu naik 1% setiap hari ketika kita istiqomah untuk melakukan apa yang pengen kita kuasai itu. Misalnya kalau yang hari ini aku bisa live-nya 30 menit gitu ya. Karena aku pengen jadi master nih dalam public speaking. Jadi besoknya mungkin aku bisa menambah lagi durasi live-ku misalnya jadi yang awalnya 10 menit, besoknya 15 menit, besoknya lagi mungkin 20 menit gitu kan. Dan ditambah terus durasinya untuk bisa menambah kecakapan dalam berbicara. Yang awalnya mungkin waktu live pertama gitu gemeteran, kemudian keringetan, mungkin berbagai macam perasaan yang berkecamuk gitu ya. Tapi yakinlah karena tadi dikatakan bahwa skill kita itu akan selalu naik 1% ketika kita istiqomah melakukan, maka rasa-rasa yang mungkin bisa kita katakan apa namanya nervous tadi perlahan itu akan hilang walaupun
nggak akan sepenuhnya hilang sih. Orang yang expert dalam berbicara di depan umum pun sebenarnya gejala-gejala untuk nervous itu di awal pasti tetap ada ya. Cuman karena mereka udah expert, maka mereka itu udah bisa menanggulangi perasaan-perasaan itu. Yang awalnya dulu mungkin kalau mereka udah terlanjur gemeteran, mereka bisa sampai pingsan gitu kan di awal-awal. Karena mereka masih belum tahu tekniknya, kemudian mereka masih belum tahu selanya. Akhirnya ketika mereka sudah bisa mengontrol diri mereka, sebenarnya rasa gemetar dan lain sebagainya itu ada di awal, tapi mereka sudah bisa mengcounter itu semuanya. Nah, itu yang dimaksud kita akan naik skill kita 1%, kita akan lebih jago setiap hari ketika kita bisa istiqomah untuk melakukan sesuatu yang memang kita minati gitu. Jadi lebih baik dikit-dikit tapi rutin gitu loh teman-teman, daripada kita langsung banyak tapi cuma sekali habis itu stop gitu. Misalnya kita pengen apa ya, kayak istiqomah istiqomah sholat malam gitu. Cuman satu kali, langsung 11 rokaat. Besoknya kita udah nggak sholat lagi. Nah, mending istiqomah ya, misalnya satu hari ini bisa 2 rokaat, besoknya 2 rokaat lagi, besoknya 2 rokaat lagi, tapi kita benar-benar istiqomah gitu loh. Kayak kita pengen benar-benar istiqomah baca buku nih. Kita pengen banyak ilmu, kita pengen improving our knowledge dengan rutin membaca buku. Yang awalnya mungkin kayaknya berat banget gitu ya di awal. Kok kayaknya aku nggak bisa ya kayak nyempetin waktu walaupun cuma 10 menit gitu kan di awal. Tapi itu harus kita paksa teman-teman. Jadi kita tuh kalau ingin membentuk habit, kita jangan sampai menunggu kita punya waktu dulu, baru kita melakukan itu. Yakinlah, kalian gak akan pernah punya waktu. Jadi ketika kalian ingin ekspor dalam satu bidang, kita memang harus menyempatkan waktu. Kita harus menyempatkan waktu untuk melakukan itu. Jadi jangan menunggu waktu luang, tapi carilah waktu untuk bisa melakukan itu gitu ya. Walaupun itu tadi, walaupun cuma 5 menit, 10 menit, dan ditambah terus sampai 15 menit. Sekarang kita belajar dulu dari tokoh-tokoh yang mungkin kita udah nggak asing lagi lah ya. Contohnya Imam Syafi'i. Siapa sih yang nggak kenal Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i ini dibesarkan oleh seorang apa namanya ibu ya, beliau yatim. Dan Imam Syafi'i ini kita tahu beliau adalah pendiri mazhab Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pemuda yang fasih banget bacaan Al-Qur'annya. Dan selain itu beliau bisa menghafalkan Al-Qur'an sebelum usianya genap di 7 tahun. Kemudian apalagi keunggulan dari Imam Syafi'i? Beliau bisa menghafal kitab Muwatta ketika usianya masih 12 tahun. Gak cuman itu, beliau juga bisa menghafal tentang nasab dan sejarah Arab ya, menyamai Ibnu Hisham yang kita tahu beliau adalah sejarawan yang kemampuannya di atas rata-rata. Dan Imam Syafi'i ini juga beliau banyak menghafalkan syair-syair yang luar biasa. Ada orang yang keren juga, yang pastinya kita juga udah familiar dan nggak mungkin kita nggak tahu. Siapa lagi? At-Tobari. At-Tobari seorang sejarawan yang mana dalam sehari beliau ini bisa menulis 40 lembar. Dan ini beliau lakukan istiqomah teman-teman. 40 tahun selama hidup beliau. Beliau juga ahli tafsir dan karyanya Tarik Ar-Rasul wa Al-Mulk itu ya yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan 40 jilid. Tafsir At-Tabari ini juga menjadi kitab favorit lah ya untuk kita buat belajar ilmu Al-Quran. Kemudian siapa lagi? Siti Aisyah. Nggak mungkin kita nggak kenal Siti Aisyah ya, istri Rasulullah yang beliau juga menjadi penghafal hadis terbanyak di kalangan para sahabiah. Beliau bisa meriwayatkan berapa? Kurang lebih 2.210 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih ada lagi contoh tokoh yang kita juga pasti ngefans banget nih sama sosok beliau, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau pernah menyumbang 50% hartanya, ditambah lagi 40.000 dinar, ditambah lagi 500 kuda, ditambah lagi 500 unta dalam satu waktu. Bayangin, berapa banyak coba kalau dirupiahkan itu. Beliau juga bisa
waktu itu menyumbangkan 50.000 dinar fisabilillah ya ketika beliau meninggal, dan masih banyak lagi lah ya yang beliau sumbangkan semasa hidupnya beliau. Dan masih banyak tokoh-tokoh lain misalnya kayak Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Muhammad Al-Fatih yang beliau selalu sholat tahajud di malam hari. Tokoh-tokoh luar biasa ini kenapa disebutkan dalam sejarah? Karena mereka memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang mereka itu nggak sama dengan yang lainnya. Jadi mereka itu luar biasa karena di luar dari yang biasa gitu kan. Nah, apakah kita berhenti hanya di rasa kagum dan takjub? Pastinya ketika kita tahu kehebatan-kehebatan mereka, kita kan apa ya, merasa Masya Allah banget gitu ya, mereka bisa melakukannya seperti itu, Imam Syafi'i yang jenius, kemudian kita merasa bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang takdirnya memang dikasih kelebihan sama Allah, yang mana kalau kita sih apa, kita cuma orang biasa yang takdirnya cuma menjadi pengikut aja gitu. Kadang kita sempet nggak sih berpikir kayak gitu kalau lihat ada orang yang keren? Tapi sebenarnya teman-teman, pernah nggak sih kita berpikir kalau ada anak yang mereka itu bisa menghafalkan Al-Quran di saat usia mereka itu masih belum 5 tahun, sementara ada juga orang yang sampai tua, bahkan Al-Fatihah aja nggak hafal gitu. Nah, apakah itu takdir? Takdir bukan. Ini aku coba tes ya. Mas Rio ini dengerin atau tidur Mas Rio? Bang Edi, selamat bergabung. Terima kasih sudah menyukai live. Minta tolong bantuan buat tap-tap layarnya dan bisa undang juga teman-teman yang lain ya untuk bergabung di live kita pada malam hari ini. Wes, dengerin dong. Kirain udah ketiduran, berasa kayak dongeng. Oke, tadi nyampe mana? Oh, nyampe ini ya. Sambil ngomong, good job, good father. Keep it up. Oke, tadi kita sampai ketika kita melihat ada orang-orang yang luar biasa, apakah kita berhenti hanya di rasa takjub aja? Kita merasa, ah kita nggak mungkin bisa kayak mereka, mereka kan orang pilihan, kita kan orang biasa gitu ya. Sebenarnya secara fitrah Allah itu menciptakan kita tuh punya otak yang sama loh teman-teman. Kita punya otak dan potensi yang sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang luar biasa yang kita sebutkan sebelumnya tadi. Otak kita ini ibarat pisau ya, yang ketika masih baru itu namanya pisau, kalau masih baru tajam banget kan, dipakai motong apa aja mudah gitu. Tapi kalau kita nggak suka ngebersihin pisau itu, habis kita pakai buat motong kita nggak bersihin, kita nggak cuci, akibatnya pisaunya jadi gimana? Jadi karatan kan. Nah, otak kita tuh juga kayak gitu sebenarnya. Ketika otak kita itu masih ada di golden age, yang mana golden age itu 0 sampai 5 tahun ya. Nah, di fase ini otak kita itu sebenarnya kan sedang berkembang dengan pesat-pesatnya, tapi sayangnya mungkin di masa golden age waktu itu kita belum memanfaatkan dan belum memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Kita belum mengasah dengan maksimal potensi yang ada dalam diri otak kita gitu. Akhirnya ketika di masa sekarang otak kita tuh ibaratnya kayak masih udah agak karatan gitu loh. Jadi beda dengan anak-anak yang masih ada di fase golden age, yang mana mereka ketika kita ajarin mereka, kita kasih hafalan atau kita kasih materi pembelajaran gitu ya, mereka mudah untuk menyerap, mereka mudah untuk mengingat gitu. Sedangkan kita kalau misalnya di usia sekarang ini diajak untuk menghafal, ya bisa sih, walaupun kadang mungkin agak nggak mudah ya. Sebenarnya bisa, walaupun agak nggak mudah. Ya, tadi itu ibaratnya pisau udah agak karatan. Bisa menghafal tapi mungkin agak lambat. Jadi caranya gimana? Caranya ya kita harus asah dulu nih otak kita. Kita harus sering bersihin otak kita gitu. Dengan cara apa? Mungkin caranya dengan membaca buku bisa. Untuk improving our memorize itu dengan cara-cara ya menghafal. Itu ya salah satu cara untuk sharpening our memorize gitu. Jadi nggak ada yang namanya keahlian itu keturunan, teman-teman.
semua keahlian itu sebenarnya adalah habit, yaitu kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang secara konsisten. Yang dari 1 hari, ke 2 hari, ke 3 hari, ke minggu, ke bulan, ke tahun, dan itu dilakukan secara kontinu dan terus-menerus, akhirnya menjadi keahlian dan akhirnya kita bisa menjadi seorang expert gitu. Teman-teman ini insya Allah muslim semua di sini ya. Ada Mas Rio, ada Mbak Nia, tadi pastinya insya Allah muslim ya. Ada nggak sih yang nggak hafal surat Al-Fatihah? Yang nggak hafal surat Al-Fatihah, angkat jempolnya. Insya Allah nggak ada lah ya. Secara Al-Fatihah itu kita baca 16 kali bro and sis setiap hari. Kita sholat wajib di 1 hari, sholat wajib aja tuh 16 rakaat loh. 16 rakaat kita wajib untuk membaca Al-Fatihah. So it seems so impossible kalau kita nggak hafal surat Al-Fatihah. Kalau sampai nggak hafal surat Al-Fatihah berarti dipertanyakan nggak sholat ya gitu. Insya Allah sholat lah ya di sini semuanya. Oke. Nah tapi kita ingat nggak sih awal-awal waktu kita masih belajar surat Al-Fatihah dulu banget. Mungkin kita awal menghafalkan surat Al-Fatihah itu di usia kita yang masih TK atau mungkin sebelum itu. Ingat nggak masa-masa awal-awal kita belajar Al-Fatihah? Nah, waktu kita masih masa-masa TK, awal-awal kita belajar menghafal surat Al-Fatihah, waktu itu bukannya kita langsung hafal gitu kan. Kan pasti kita juga terbata-bata dulu gitu. Bismillahirrohmanirrohim itu juga terbata-bata sampai ayat demi ayat sampai akhirnya sekarang ketika kita baca surat Al-Fatihah gimana coba? Karena udah di luar kepala, jadi mau kita lagi nyuci, mau kita lagi baring, mau kita sambil ngomong anak, mau kita sambil melakukan pekerjaan apapun, surat Al-Fatihah itu bisa kita ucapkan dengan lancar kan, walaupun kita fokus kita terbelah dengan melakukan aktivitas yang lain. Nah, itu artinya apa? Karena lisan kita itu udah bener-bener menjadi habit gitu loh. Melafazkan surat Al-Fatihah itu sampai udah bener-bener ibaratnya orang tuh fasyih. Wah, fasyih yang kita nggak pakai mikir pun itu kadang udah ya otomatis gitu. Otomatis lisan kita bisa mengucapkannya. Nah, ini ya, dari sini kita udah bisa ngambil hikmah nih sebenarnya. Apalagi ilustrasi mengenai habits. Nah, kita mungkin bisa belajar dari seorang pesulap nih, teman-teman. Coba apa tanggapan teman-teman saat teman-teman lihat ada seorang pesulap yang dia itu memperagakan sesuatu, kemudian kalian tahu endingnya itu luar biasa. Misal, seorang pesulap bisa merubah kertas jadi uang, cie, merubah kucing jadi kelinci. Ada nggak sih yang bisa kayak gitu? Oh, bisa kalau dalam dunia sulap, bener nggak sih? Dan ekspresi yang pertama kali kita ucapkan ketika kita melihat aksinya seorang pesulap itu apa? Wow, keren gitu kan. Kok bisa gitu ya? Atau kadang kita berpikir, ih kayaknya mustahil. Tapi mereka kok bisa gitu loh. Ya pokoknya minimal reaksi kita ketika kita melihat aksi dari para pesulap itu kan kita doeh melongo karena kita merasa takjub gitu. Karena nggak terfikir dalam benak kita kok bisa ya kucing jadi kelinci, kertas bisa jadi uang gitu. Kalau secara logika kita kayak innocent banget, apa namanya nggak mungkin banget gitu kan, impossible gitu. Nah, karena kita terpesona dan takjub, itu sebenarnya rasa kita terpesona dan takjub kepada pesulap itu, sebenarnya karena kita itu nggak tahu apa yang terjadi gitu. Kalau kita udah tahu triknya, mungkin kita ya bisa ngerasa nggak menarik lagi kan. Intinya semua orang akan merasa tersepona dan takjub pada sesuatu yang beyond expectation atau sesuatu yang nggak biasa terjadi. Akhirnya muncul rasa takjub dan heran gitu. Contohnya ya, pesulap ambil kelinci dari dalam topi. Penonton takjub, kok bisa sih topi yang awalnya kosong, tiba-tiba ada kelincinya gitu kan. Nah, proses dari ketiadaan yang awalnya nggak ada kelinci menjadi ada kelinci, proses inilah yang memunculkan rasa takjub. Benar nggak teman-teman?
Jadi di sini pesulap itu emang melatih dirinya untuk hanya menampilkan kondisi awal dan kondisi akhirnya aja. Jadi proses di tengahnya yang antara belum ada ke ada ini sama mereka nggak ditampilin untuk memunculkan efek magic dan takjub kepada audiens gitu kan. Jadi semakin besar proses di antara awal dan akhir yang dihilangkan, jadi efek magicnya itu semakin besar gitu. Dan menghilangkan proses inilah yang membutuhkan latihan dan pengulangan-pengulangan sehingga mereka menjadi ahli. Dan ini yang kita nggak tahu bagaimana prosesnya mereka, latihan mereka kayak apa, dan pastinya ya nggak mudah juga teman-teman. Ketika mereka berlatih untuk dari memunculkan efek dari nggak ada ke tiba-tiba ada kelinci, itu pasti mereka butuh beribu-ribu jam ya, beratus-ratus ribu kali pengulangan pastinya sampai mereka bisa menghasilkan gerakan yang cepet sat set wat wat gitu ya. Kalau pesulap kan biasanya gitu ya, gerakannya tuh kayak lihai gitu kan. Sat set wat wat dan tanpa celah, wes. Jadi gerakannya itu bisa terjadi secara otomatis gitu loh. Seolah-olah mereka tuh kayak kayak otomatis aja, padahal sebenarnya di situ tuh ada pergerakan yang sedang mereka sembunyikan gitu. Ada sesuatu yang sebenarnya mereka lakukan karena mereka udah terbiasa aja. Jadi mereka seolah-olah itu kayak magic gitu loh teman-teman. Kalau kita melihat ada seorang pesulap yang berhasil melakukan hal yang membuat kita takjub kayak gitu ya, tapi pesulap nggak kasih tahu ke kita berapa kali dia mencoba dan belum berhasil, kemudian dia coba lagi sampai dia berhasil, karena setiap proses belajar itu nggak mungkin sampai berhasil. Aku yakin kita mau belajar apapun, nggak mungkin yang namanya belajar itu nggak ada lika-liku dan nggak ada prosesnya. Pasti semua orang itu mengalami yang namanya proses. Kita nggak ngomong gagal ya di sini, karena sebenarnya gagal itu nggak ada sih kalau dalam kamus yang sebenarnya teman-teman. Yang ada adalah di situ kita proses untuk belajar, untuk menuju keberhasilan. Jadi dalam bidang apapun sebenarnya kita itu ya sedang berproses untuk menjadi seorang expert. Kita sedang berproses untuk menjadi berhasil. Jadi nggak ada kata gagal selama kita nggak berhenti untuk mencoba gitu kan. Kalau misalnya pesulap tadi memperagakan dan kasih tahu step by stepnya kepada kita, gimana caranya mereka memunculkan kelinci dari topi, mungkin nggak sih kita bisa bilang takjub lagi? Yang ada mungkin kita akan bilangnya, oh alah cuman begitu toh caranya. Kalau gitu sih aku bisa gitu kan. Nah, harapan dari buku yang ditulis oleh Felix Yeshaw ini, teman-teman, kata-kata itu jugalah yang akan keluar dari pikiran kita kalau kita udah bisa menyelesaikan buku Habits ini. Jadi kita tuh akhirnya menjadi orang yang gak gampang takjub sama keahlian seseorang karena kita tahu rahasianya gitu. Tapi maksudnya kita bukan meremehkan ya. Maksudnya kita bukan setelah baca buku ini kita akhirnya gampang meremehkan orang lain. Orang itu bisa karena kayak gini gitu kan. Bukan kayak gitu maksudnya. Maksudnya tuh kita jadi tahu gitu loh, karena orang itu ahli, karena mereka berhasil menaklukkan dirinya untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan yang mereka latih berulang-ulang. Dan aku juga pasti bisa kayak mereka. Nah itu maksudnya. Jadi ketika kita bisa melihat orang yang hebat, kita tuh nggak berhenti hanya cuman bisa takjub gitu loh maksudnya teman-teman. Jadi di sini kita tuh juga bisa menempa diri kita untuk memiliki positive thought bahwa kita merasa orang itu bisa loh. Kalau aku bisa melakukan sesuatu kayak orang itu, aku bisa berlatih terus, insya Allah aku juga bisa gitu. Optimisme itulah yang ingin dibangun dari buku ini. Intinya seperti itu. Jadi hal-hal yang menurut kita luar biasa dari yang dilakukan orang lain itu bagi mereka luar biasa, bagi kita yang melihat luar biasa, tapi bagi mereka itu menjadi sesuatu yang biasa karena mereka sudah terbiasa. Jadi kesimpulannya, perbedaan antara bisa dan nggak bisa itu sangat sederhana ya, yaitu bedanya cuma di habits. Bisa karena terbiasa, dan kita nggak bisa karena kita nggak terbiasa. Just simple like that.
gitu. Jadi kalau kita pengen menguasai bahasa, intinya habits. Bahasa yang kita gunakan itu juga habits loh teman-teman. Gimana aku bisa bilang kayak gitu? Ada bahasa yang mungkin dalam apa ya, translation di bahasa Jawa misalnya apa ya? Sebenarnya kata-katanya tuh sama antara di Surabaya sama di Padang misalnya. Katanya itu sama, tapi mereka memiliki arti yang berbeda. Ada nggak yang bisa nyontohin? Kata apa yang sama, tapi di lain daerah itu artinya bisa berbeda? Ayo, Mas Rio, tahu nggak kata apa kira-kira? Ayo, teman-teman yang tahu bisa share ya, biar nggak ngantuk, biar nggak satu arah. Masa dari tadi aku aja yang ngomong nih. Gedang di Jawa dan Sunda. Kalau di Jawa, gedang itu kan artinya pisang ya. Kalau di Sunda, gedang itu artinya apa? Kalau di Jawa artinya pisang. Oke, kalau di Sunda, gedang artinya petot. Kok lama responnya? Nah, intinya bahasa kita itu juga habits. Jadi ketika di wilayah kita, kita sudah terbiasa untuk mengetahui gedang itu yo pisang gitu ya. Nah, ketika kita mengucapkan gedang itu di daerah lain yang mana di sana itu memiliki translation yang berbeda, maka bisa jadi apalagi yang ternyata artinya tuh agak konotasinya belibet banget, konotasinya negatif gitu ya. Bisa jadi mereka itu akhirnya tersinggung gitu. Jadi penggunaan bahasa itu juga tergantung kebiasaan kita ya. Yang biasa kita tahu apa, ya itu akan mempengaruhi kejiwaan kita juga gitu teman-teman. Rajin dan malas itu juga habits sebenarnya. Ramah atau kita mau jadi pemarah itu juga habits. Bahkan kaya dan miskin itu bisa jadi juga habits loh teman-teman. Kalau kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang membuat kita kaya, insya Allah kita akan, kalau habitsnya orang kaya, insya Allah kita tuh juga akan, arah hidup kita akan menjadi seperti itu nantinya. Dan ketika habits yang kita lakukan itu seperti habitsnya orang yang mengarahkan kepada kemiskinan, ya akan terjadi seperti itu. Misalnya kita kita nggak pernah apa ya, mengatur keuangan dengan jeli gitu. Jadi ketika kita dapat uang, ya udah ambrol aja, hilang. Begitu kita dapat, disitulah langsung habis gitu ya. Jadi kita nggak ada yang mengklasifikasikan, ini jatahnya ini jatahnya itu. Maka habit yang kita bentuk itulah yang akhirnya nanti akan membuat kita berada di titik yang sesuai dengan habits yang kita jalani setiap hari. Jadi yang ingin aku tekankan di sini teman-teman, nggak perlu kita mikirin apa posisi awal kita saat ini ya. Karena itu sebenarnya nggak penting. Posisi kita saat ini sebenarnya nggak penting. Kita bisa menjadi apapun dan menguasai keahlian apapun yang kita inginkan kalau kita benar-benar menginginkan itu dan ketika kita mau menempa kita untuk bisa menguasainya. Jadi di sini PR-nya cuma kita mau apa enggak, itu aja sih. Nah, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, insya Allah ya kita bisa menjadi luar biasa karena kebiasaan yang kita lakukan itu. Kayak Mas Reo ini sekarang lagi mendalami dunia perbengkelan kan ya. Nah, setiap hari kan berjibaku dengan yang namanya onder deal mobil. Ya mungkin dulu ya pengetahuan tentang mobil sebatas setir misalnya. Nah, karena hari ini setiap hari berada di bengkel, kemudian pastinya klien yang datang ke situ itu kan kasusnya macam-macam ya, nggak mungkin sama ya. Ibaratnya sekarang jadi dokter nih, dokternya mobil gitu. Jadi semakin banyak bergelut di dunia mobil itu, pada akhirnya akan semakin banyak pengetahuan tentang mobil itu. Jadi setiap hari pengetahuannya bertambah gitu kan. Dan akhirnya ketika nanti itu terus-menerus dilakukan dan ilmu pengetahuan yang terus bertambah itulah yang akan mengantarkan Mas Rio akan menjadi expert di bidang perbengkelan. Begitu. Dan ini Mbak Nia yang tadi itu namanya kan Pawon Omah ya. Kalau dilihat dari namanya sih kayaknya orangnya emang
Setiap hari berjibaku di pawon kah? Bisnis perpawonan, bisnis perkulineran, atau membangun pawon. Nah, apapun itu, yang penting ketika kita ingin menguasai bidang yang kita inginkan, itu tadi ya kuncinya teman-teman. Habits. Jadi, buang rasa malas dalam diri kita, buang pesimisme, dan kita harus menempa diri kita untuk senantiasa nggak cuma berpikir yang positif, tapi kita juga harus berperilaku yang positif setiap hari. Gitu. Masalah baru menjadi pengetahuan baru. Yes, I agree. Jadi kita bisa belajar, bisa menambah pengetahuan kita dari masalah-masalah yang hadir ya dalam diri kita. Jadi sebenarnya ketika orang datang membawa masalah dalam diri kita, itu sebenarnya membawa pelajaran baru untuk kita. Bener banget itu. Jadi jangan dikira orang yang datang membawa masalah itu merugikan. Justru kadang ya banyak menguntungkan kita. Karena kita bisa belajar dari sana ketika kita bisa bersikap yang positif pastinya. Oke, itu tadi nyampe di halaman ke 12. Oke. Jadi kita udah dapat ya poin apa yang bisa kita ambil dari halaman 1 ke halaman 12. Yang pertama tadi kita belajar dari keistimewaan tokoh-tokoh yang disebutkan dalam sejarah. Ini kita ambil kesimpulan ya, karena ini udah mau jam 9 loh. Sebentar lagi udah waktunya aku close live-nya. Jadi sebelum close dari live, ada Stevie Nurse. Stevie Nurse ini siapa? Halo, agak telat ya joinnya, tapi it's okay. Ini mau dengerin rangkumannya aja udah sama deh kayaknya. Oke, jadi inti dari halaman 1 sampai halaman 12 yang kita baca ini tadi adalah yang pertama tadi kita sudah belajar dari banyak tokoh yang luar biasa ya, mulai dari Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali, Abdurrahman bin Auf, kemudian ada juga Bunda Siti Aisyah, kemudian ada juga Muhammad Al-Fatih, dan kita juga banyak belajar dari apa tadi pesulap, kemudian kita juga belajar dari Om Bengkel, Om Bengkel amatir katanya, padahal merendahkan diri meningkatkan mutu dia. Kita banyak belajar dari kisah-kisah tokoh-tokoh yang sangat inspiratif yang nggak cuman kita dengar di telinga kita, tapi memang benar-benar akurat karena terrecord dalam sejarah dan banyak diakui keluar biasaannya, bahwa keluar biasaan mereka itu nggak cukup hanya sekedar kita kagumin ya teman-teman. Itu intinya. Kita jangan berhenti hanya di kagum pada keistimewaan mereka. Karena sebenarnya kita ditakdirkan dan diciptakan Allah dengan kemampuan yang luar biasa juga. Ketika kita mampu menemukan potensi yang terbaik dalam diri kita, dan ketika kita mau mengasah potensi itu, insya Allah kita juga akan bisa melejit dan kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa dan menjadi master dalam kehidupan kita. Begitu intinya. Dan insya Allah besok kita lanjut live-nya ya. Kita lanjut besok di halaman berikutnya, yaitu halaman ke... Kita langsung loncat di halaman 22, karena di halaman 1 sampai halaman 21 tadi udah aku rangkum, yang isinya udah aku sampaikan ke kalian semuanya. Dan insya Allah besok kita akan bedah yang judulnya The Nature of Habits Automatically. Nah, seperti apa isinya? Sampai jumpa besok. Makasih banyak buat yang udah bergabung. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Besok di jam setengah 8 sampai jam 9 lagi. Don't forget to join my live again. Okay, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.